Halo guys, kali ini gue mau bahas Pseudostaris 86 Perceptor. Oke, ini dia figurnya, udah gue keluarin dari box. Dan ini pertama kita lihat dulu boxnya ya. Ini seperti ini box artnya. Dia Pseudostaris 86 yang nomor 11 ya. Dan ini bagian sampingnya seperti biasa, ada box artnya. Kemudian bagian belakangnya, ini kita bisa lihat ini Perceptor dalam mode robot ya. Dan ini mode outputnya dia bisa jadi triple changer ya. Pertama jadi mode mikroskop, yang kedua jadi mode tank atau mobile laboratory. Dan gak lupa kita juga dapat backgroundnya. Nah, backgroundnya seperti ini ya, saat si Megatron nyerbu ke Autobot City. Dan terus kita juga dapat buku panduannya seperti ini, ilustrasi Perceptor ya, perubahannya seperti ini. Oke, nggak usah lama-lama, abis ini gue beresin dan kita lihat detail figurnya. Ini dia guys, Perceptor, ilmuannya para Autobot. Nah, kalau di kartunnya si Wheeljack itu kan kayak engineer gitu ya, dia bikin gadget-gadget. Tapi kalau Perceptor ini dia ilmuwan yang meneliti. Makanya saat berubah dia jadi mikroskop. Lucu juga konsepnya ya, robot yang pintar berubah jadi mikroskop. Pertama kita lihat dulu, ini aksesorisnya cuma dapat blaster gini doang, blaster G1 ya. Ada part kopongnya sih, tapi nggak terlalu masalah. Dan ini bisa dipakai di sini, bisa dia pegang seperti ini, cukup bagus ya. Nah, sekarang kita coba lihat detail robotnya dulu ya. Oke, pertama kita lihat dulu headscarpnya seperti ini, ekspresinya netral aja ya, cuma seperti ini doang, cukup rapih ya, matanya pakai metalik, ganteng sih ya. Terus ini ada detail warna kuningnya, tapi kayak mati sih kalau menurut gue ya ekspresinya. Terus dia juga ini punya bagian apa nih namanya, lensa mikroskopnya ya. Jadi ini ada artikulasinya, bisa naik turun, bisa seperti ini, dan ini pakai soft ratchet gitu. Jadi enak banget nih ya, cukup satisfying. Nah, ini tapi bisa diartikulasikan seperti ini, bisa ke samping juga ya, karena bagian dari transformasi seperti ini. Dan ini bisa kita masukin sini, dan ini ada penguncinya. Jadi dia bisa kekunci di sini. Terus bagian dadanya di sini ada logo Autobotnya di dalam sini ya. Ini plastik bening. Terus detail warna perutnya, dan dia pakai warna yang kartun akurat ya, bukan toy akurat. Kalau mainan aslinya dia warnanya hijau kayak di mainannya Titan Returns juga. Dan terus di sini ada putaran-putaran ininya, tapi sayangnya ini nggak bisa ya, nggak bisa diputer, jadi nggak ada gimmick putarannya. Walaupun di bagian sini ada jadi kayak kaca ya. Tapi kalau kalian lihat di sini burem sih ya, dia bukan magnifying glass. Jadi kalau mainan aslinya itu dia ada gimmick putarannya, dan di sini bisa jadi mikroskop beneran ya. Pembesarannya bisa sampai 4 kali kalau nggak salah. Tapi di sini udah nggak ada, cuma buat display figur doang ya ini. Dan bagian tangan sini juga mati, di sini nggak bisa diputer-puter. Terus bagian kakinya ya seperti ini. Dan ini ada roda tanknya, karena dia bisa berubah jadi triple changer ya. Yang pertama dia berubah jadi mikroskop, yang kedua dia berubah jadi mobile laboratory. Tapi kalau versi ceritanya dan versi mainan aslinya, dia itu berubah jadi tank sebenarnya. Jadi ini rodanya sebenarnya roda tank ya. Terus bagian belakangnya, nah ini nih, ini sundel bolong ya. Dia nggak ada belakangnya, nih serem banget. Kenapa Hasbro nggak bikin penutup atau gimana gitu ya? Tapi kayaknya udah ada sih third party-nya yang bikin penutupnya sini pakai 3D printing ya. Atau kalian juga bisa akalin, mungkin kalau senjatanya nggak mau dipegang, kalian taruh sini aja. Jadi paling nggak bisa buat ngebantu nutupin lah. Dan ini artikulasinya seperti biasa kayaknya ya, kepala dia pakai ball joint tapi nggak bisa nunduk, ke atas juga nggak bisa ya, kecuali kalian pakai engsel transformasi seperti ini. Dan dia bisa muter kiri kanan doang, itu bisa sedikit sih ya. Terus bagian sini tadi ada artikulasinya ya, kita buka dulu penguncinya, tadi udah diperagain juga. Bagian tangan muter 360, dan di sini gue nggak suka banget sih ya pakai ball joint. Ini cheap banget sih kalau buat deluxe kalau menurut gue ya. Jadi ball joint tuh mendingan buat di core class aja sih mendingan ya. Kalau di deluxe jangan pakai ball joint lagi lah. Ini jelek banget kelihatannya, kalau gue nggak suka banget sini. Ya tuh pakai ball joint, tapi ball jointnya sih cukup kenceng ya. Ke samping bisa seperti ini, walaupun di sini kelihatan agak kurus ya, tapi nggak masalah lah. Tekukan elbow ada 90 derajat, terus ada bicep rotation ya di sini. Tangan nggak ada wrist rotation, tapi bisa nekuk ke dalam seperti ini. Bagian dia transformasi, sini ada part kopongnya ya. Perut bisa muter bebas 360. Bagian kaki bisa ke depan, bisa ke belakang jauh, bisa ke samping juga jauh. Terus tekukan di sini engsel bagian dari transformasi ya, tapi kalau kalian mau pakai buat pose juga masih kelihatan bagus ya, biar posenya kelihatan lebih natural gitu ya. Terus tekukan lutut lebih dari 90 derajat ya, lumayan bagus di sini. Dan dia ada toe bend bisa ke bawah. Terus dia ada ankle pivot yang cukup bagus di sini. Oh ya, dan dia juga punya thigh rotation juga.
Dan ini pembandingnya dengan karakter-karakter dari Transformer 86 yang lain. Perseptor kelihatan lebih tinggi ya dibanding semua karakter yang lain. Oke, habis ini langsung aja kita transform. Oke, untuk transformasinya sebenarnya lumayan simple ya. Pertama kita masukin dulu tangannya ke dalam sini, dan bagian sini dicat ya, lumayan bagus. Biasanya sih nggak dicat kalau Hasbro. Dua-duanya kita masukin, terus ini kita buka dulu gini, kepala kita puter, terus kita masukin. Oh ya, ininya lupa gue cabut. Terus ini kita masukin ke dalam sini, terus bagian sini kita lepasin ke bawah seperti ini, bagian sini kita naikin dikit, bagian sini kita lepasin, bagian sini kita tekuk ke sini, terus kita masukin ke sini. Oke, jadi seperti ini ya, jadi pas ada di tengah. Ini kita turunin lagi bagian tangannya, ini kita putar ke atas sini, terus kita lipat seperti ini ke atas, dan di sini ada slotnya, itu akan masuk ke pack yang di situ ya. Nah, di atas itu kita masukin supaya dia rapat. Oke, seperti ini. Yang ini juga sama, kita putar, terus kita masukin. Udah jadi seperti ini. Sekarang tinggal kakinya. Pertama ini kita masukin dulu ke bawah sini, terus kita putar seperti ini, terus ini tinggal kita tekuk ini aja. Ini juga sama, putar, tekuk, dan terakhir ini kita buka buat jadi kaca Petri-nya gini ya. Dan ini bisa kita turunin, set, jadi deh. Oke guys, ini dia mode mikroskopnya Perceptor ya. Jadi ini mikroskopnya ya movie akurat sih ya sebenarnya ya. Dia kartun akurat banget, tapi buat gua setelah gua main-mainin jadi agak boring sih ya. Jadi kayaknya Perceptor ini emang buat kolektor G1 yang rindu masa-masa ngelihat kartun G1-nya ya. Tapi gimmick-gimmick yang ada di mainan G1-nya itu hilang ya. Jadi bagian sini tuh nggak bisa diputer, ini nggak bisa naik turun ya. Jadi ya udah gini aja. Tapi sekali lagi ini movie akurat ya, jadi nggak ada komplain sih sebenarnya. Gimana guys menurut kalian? Ini bisa dinaik turunin ya, tapi ya mikroskop mau bikin artikulasi kayak apa sih ya? Paling naik turun doang. Ini ke atas masih bisa. Jadi kalau kalian mau ngintip di sini, ini juga nggak tahu nih, nggak ada ini kayaknya sih, nggak ada pembesarannya. Jadi ya kaca burem doang sih ini ya. Jadi gimmicknya ini udah nggak ada ya, gimmick yang ada di mainan Perceptor yang dulu mungkin anak-anak zaman dulu suka banget. The Autobot scientist Perceptor is ready for anything. Introducing Perceptor. From a working microscope he transforms into a robot. The Transformer. Sekarang kita akan rubah lagi jadi mode Mobile Laboratory. Oke, untuk transformasinya ini kita cuma geser gini doang, dan kita cuma ngerubah posisi kakinya doang sebenarnya. Jadi kakinya kita puter, kita balik seperti ini supaya ada pack yang di sini nanti bisa masuk ke sini. Rubahnya kita tekuk seperti ini, kita cari pasin lubangnya di sini. Seperti ini. Nah, ini juga sama. Ini kita tekuk sini, terus kita puter bagian di sini ya, mushroom pack yang di sini nih. Kita puter ke sini, terus kita tekuk ke sini. Kita pasin ke packnya di sini. Ya, kira-kira kayak gini guys. Dan ini sih kalau kalian mau rubah orientasinya seperti ini bisa juga sih ya, bebas-bebas aja nih. Jadi ini bisa dirubah gini biar ini kelihatan rapih ya. Tekuk, kita puter. Ini deh guys, mode ketiganya Perceptor. Kalau versinya Hasbro dia bilangnya ini Mobile Laboratory ya. Tapi sebelum mainan ini diimpor sama Hasbro dan dibikin serial animasinya, Takara tuh ngejual ini jadi seri mainan Microman kalau nggak salah ya. Ya, jadi ini jadi kendaraan tank sebenarnya. Ya, tapi ini apa adanya kayak gini, agak aneh ya mode kendaraannya. Nggak jelas juga nih, tanknya nanggung juga. Tapi ya di sini ada roda tanknya, jadi ya udahlah kita anggap aja ini tank ya. Karena kalau gue baca-baca ya, si Bob Budiansky yang bikin background cerita dari karakter-karakter Transformer itu emang bilang kalau Perceptor ini bisa berubah jadi kayak artileri gitu ya. Jadi ini mikroskopnya bisa berubah jadi meriam ya. Oke guys, gitu dulu review gue untuk Studio Series 86 Perceptor. Menurut gue ini figur yang menarik ya, khususnya buat kalian penggemar kartun G1. Mode robotnya bagus, artworknya juga movie akurat, tapi sayangnya dia gimmick-gimmicknya udah nggak ada ya. Jadi kalau kalian mau beli figur ini, mudah-mudahan nanti masuk ke Kids Session, jadi stoknya bisa banyak ya. Oke guys, gitu dulu review dari gue. Mudah-mudahan kalian suka dengan videonya ya. Jangan lupa buat subscribe karena gue akan review lagi beberapa figur Transformer dari koleksi gue yang lain. Thank you guys, see you on my next video.
Bye bye.